Sahabat TKC Family, mari kita melanjutkan pembacaan kita. Bab 5, Dialektika. Pasal 1, timbulnya persoalan dialektika. Sampai pada pembahasan sebelumnya, kita lebih banyak membicarakan persoalan yang berhubungan dengan logika, yaitu ilmu berpikir yang menjawab pertanyaan secara tegas, ya atau tidak. Dalam logika formal, ya berarti bukan tidak, dan tidak berarti bukan ya. Segala sesuatu dipisahkan secara jelas. Dalam geometri dan ilmu alam dasar, sebagian besar pertanyaan memang dapat dijawab dengan cara demikian. Namun, ketika kita memasuki wilayah kehidupan, perubahan, dan masyarakat, kita menemukan banyak persoalan yang tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan jawaban ya atau tidak. Disinilah timbul persoalan dialektika. Dialektika muncul ketika logika formal tidak lagi memadai untuk menjelaskan kenyataan yang bergerak, berubah, saling berhubungan, dan penuh pertentangan. Persoalan dialektika terutama timbul dalam 4 hal berikut. 1. Tempo waktu. 2. Keterkaitan dan hubungan. 3. Pertentangan. 4. Gerakan. Bagian 1. Tempo. Ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab secara tegas karena adanya unsur waktu. Contohnya, apakah Thomas Edison bodoh atau pandai? Ketika kecil, ia pernah dianggap bodoh dan bahkan dikeluarkan dari sekolah. Namun ketika dewasa, ia menjadi ilmuwan besar yang menerangi dunia dengan penemuannya. Jadi, jawaban bodoh atau pandai bergantung pada waktu. Waktu mengubah keadaan. Contoh lain dalam geometri, titik yang ditarik menjadi garis. Garis yang diperpanjang menjadi bidang. Bidang yang diperluas menjadi benda ruang. Perubahan ini membutuhkan waktu. Pada saat peralihan kita tidak dapat menjawab dengan tegas, apakah ini masih titik atau sudah garis? Dalam ilmu alam, air yang dipanaskan lama-kelamaan menjadi uap. Namun ada saat peralihan ketika kita tidak dapat memastikan apa ia masih air atau sudah menjadi uap. Dalam kehidupan sehari-hari pun demikian. Bayi jelas bukan orang tua. Orang berusia 100 tahun jelas tua. Tetapi seseorang yang berusia 50 tahun dan masih tampak kuat dan segar, sulit dipastikan secara tegas apakah ia tua atau muda. Bahkan dalam persoalan hidup dan mati, ada saat-saat tertentu ketika dokter pun tidak dapat memastikan secara langsung apakah seseorang sudah benar-benar meninggal atau masih hidup. Kesimpulannya, jika suatu persoalan melibatkan proses perubahan dalam waktu, lahir dan mati, tumbuh dan hilang, maka logika ya atau tidak saja tidak cukup. Disinilah dialektika diperlukan. Bagian 2. Keterkaitan dan hubungan. Persoalan kedua muncul ketika kita melihat bahwa segala sesuatu saling berhubungan. Dalam sejarah ilmu biologi, terdapat perbedaan pandangan antara Carl Linnaeus dan Charles Darwin. Linnaeus menganggap setiap spesies berdiri sendiri, terpisah, tetap, dan tidak saling berhubungan. Darwin berpendapat bahwa semua spesies saling berkaitan dan berkembang melalui proses seleksi alam. Menurut pandangan yang statis, setiap jenis makhluk hidup diperiksa secara terpisah. Namun menurut pandangan dialektis, setiap makhluk hidup memiliki hubungan, persamaan struktur, dan keterkaitan sejarah dengan makhluk lainnya. Contohnya, perbandingan struktur tulang antara hewan yang berbeda menunjukkan hubungan kekerabatan. Ada makhluk yang memiliki ciri peralihan antara dua kelompok. Ada tumbuhan yang dapat menangkap serangga. Ada hewan yang bertelur tetapi menyusui anaknya. Semua ini menunjukkan bahwa alam tidak berdiri dalam kotak-kotak terpisah, melainkan dalam jaringan hubungan yang saling berkaitan. Dialektika mengajarkan bahwa sesuatu tidak bisa dipahami secara terisolasi. Ia harus dipahami dalam keterhubungan dan keseluruhannya. Bagian 3. Pertentangan. Dalam matematika atau ilmu alam sederhana, ya dan tidak selalu langsung tampak sebagai pertentangan. Namun dalam kehidupan sosial, pertentangan terlihat jelas. Contoh dalam kehidupan masyarakat, persoalan utang antara pemilik modal dan petani miskin. Secara hukum formal, utang harus dibayar. Maka keputusan pengadilan yang memenangkan pemberi pinjaman dianggap adil menurut hukum dan sistem kepemilikan pribadi. Namun dari sudut pandang kaum miskin atau mereka yang tertindas, keputusan itu dianggap tidak adil karena memperkuat ketimpangan sosial. Jadi, pertanyaan, apakah keputusan itu adil? Tidak bisa dijawab hanya dengan ya atau tidak. Jawaban bergantung pada sudut pandang. Dari sudut pemilik modal, adil. Dari sudut kaum miskin, tidak adil. Dialektika mengajarkan bahwa dalam persoalan yang mengandung pertentangan sosial, kita harus menentukan posisi terlebih dahulu sebelum memberi penilaian. Apa yang benar bagi satu pihak bisa menjadi salah bagi pihak lain. Bagian 4. Gerakan persoalan terakhir adalah gerakan.
Bayangkan sebuah bola yang sedang menggelinding. Jika kita bertanya, apakah bola ini sekarang berada di sini? Jika kita menjawab ya, maka itu bertentangan dengan kenyataan bahwa bola sedang bergerak. Jika kita menjawab tidak, maka itu juga bertentangan, karena pada saat tertentu bola memang berada di titik itu. Dalam gerakan, sesuatu dapat dikatakan ada dan tidak ada pada saat yang sama, tergantung pada sudut dan prosesnya. Segala sesuatu di alam bergerak dan berubah. Tumbuhan tumbuh lalu mati, hewan lahir, berkembang, lalu mati, logam berkarat, bintang bergerak, bumi mengelilingi matahari. Atom pun bergerak. Alam tidak pernah diam, ia selalu berubah bentuk dan keadaan. Energi berpindah dan berubah wujud. Karena gerakan adalah sifat dasar segala sesuatu, maka cara berpikir kita pun harus mengikuti gerakan itu. Inilah dialektika, cara berpikir yang memahami perubahan, pertentangan, hubungan, dan proses. Dialektika muncul ketika logika formal tidak lagi cukup untuk menjelaskan kenyataan. Dialektika diperlukan ketika kita menghadapi 1. Waktu, karena segala sesuatu berubah. 2. Keterkaitan, karena segala sesuatu saling berhubungan. 3. Pertentangan, karena kehidupan sosial penuh konflik. Gerakan, karena alam dan masyarakat selalu bergerak. Dialektika adalah ilmu berpikir tentang perubahan, hubungan, pertentangan, dan gerakan. Dengan dialektika, kita tidak melihat dunia sebagai sesuatu yang tetap dan terpisah-pisah, melainkan sebagai proses yang hidup dan terus berkembang. Pasal 2. Dialektika dan logika. Bilakah dialektika dipakai dan bilakah logika dipakai? Walaupun dialektika terutama menguasai wilayah berpikir kita, bukan berarti logika sama sekali tidak berguna. Di sini belum saatnya menguraikan logika secara luas dan mendalam. Namun, kita sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan logika. Cara berpikir yang digunakan dalam ilmu alam adalah cara yang diutamakan dalam logika. Kita masih ingat 3 metode, yaitu induksi, deduksi, dan verifikasi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ketiga metode ini berkaitan dengan 3 cara dalam matematika, yaitu sintetis, analitis, dan ad absurdum. Dengan demikian, kita sebenarnya telah berkenalan dengan logika. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita tidak perlu menguraikan logika secara panjang lebar. Cukup kita kemukakan sifat utama logika yang bertentangan dengan sifat dialektika. Menurut logika, ya adalah ya, dan ya bukan tidak. Dalam bentuk yang lazim dipakai dalam buku logika, hukum itu dinyatakan sebagai ala A. A bukan non-A, tidak A. Artinya, sesuatu adalah dirinya sendiri dan bukan lawannya. Dalam ungkapan lain disebutkan, sesuatu bukanlah lawannya, a thing is not its opposite. Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam kenyataan sesuatu dapat mengandung lawannya. A dapat menjadi non-A. Ya dapat berarti tidak. Misalnya, bola yang bergerak pada suatu saat berada di sini, dan pada saat lain tidak di sini. Seseorang dalam satu waktu hidup, tetapi pada waktu lain mati. Air pada satu keadaan adalah air, pada keadaan lain menjadi uap, dan sebagainya. Lalu, bagaimana mendamaikan dua hukum berpikir yang tampaknya bertentangan ini? Apakah keduanya tidak dapat dipadukan sehingga jika yang satu berlaku, yang lain harus disingkirkan? Ataukah masing-masing memiliki wilayahnya sendiri? Sesungguhnya, kita dapat menentukan wilayah masing-masing. Pada wilayah tertentu, logika berkuasa. Pada wilayah lain, dialektika yang berkuasa. Namun, keduanya tidak berjalan secara sewenang-wenang. Masing-masing tetap mengakui peranan yang lain dan saling berkaitan. Dalam ilmu gerak, mekanika, dialektika justru muncul dengan kuat. Di sini dialektika memiliki wilayah yang luas. Sebaliknya dalam ilmu tentang benda yang diam, statika, lebih berkuasa. Pada benda yang diam dan dapat diamati dengan tenang, berlaku hukum. A adalah A bukan non-A. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam matematika serta ilmu alam tingkat dasar dan menengah, logika sangat dominan. Akan tetapi, dalam matematika dan ilmu alam tingkat tinggi, kita seringkali harus menggunakan dialektika. Seorang ahli logika yang sering disebut oleh Plekhanov, yang sebelum berpisah adalah guru dan rekan seperjuangan Lenin, yaitu Uberweg, mendefinisikan logika dengan tepat setelah membandingkannya dengan dialektika. Menurut Uberweg, pertanyaan yang jelas dan pasti tentang apakah suatu sifat termasuk pada suatu benda harus dijawab dengan ya atau tidak. Mari kita ambil contoh sederhana. Di hadapan kita ada sebuah kotak dengan 6 sisi. Sisi depan dan belakang dicat putih, sedangkan sisi kiri dan kanan dicat hitam. Jika kita bertanya, apa warna kotak ini jika dilihat dari depan? Jawabannya, putih. Jika ditanya, apa warnanya jika dilihat dari sisi kiri? Jawabannya hitam.
Pertanyaan tersebut jelas dan terbatas pada satu sisi tertentu, sehingga jawabannya pun pasti putih bukan hitam. Di sini berlaku hukum logika, A lewat A bukan non-A. Namun, jika kita bertanya, apa warna seluruh kotak itu jika dilihat dari sudut tertentu, maka jawabannya tidak lagi dapat diberikan secara sederhana. Kita harus menjawab putih dan hitam. Jawaban itu bersifat ganda dan tidak dapat dipisahkan. Disinilah logika saja tidak cukup. Dialektika diperlukan. Uberweg sendiri akhirnya mengakui bahwa dalam perkara yang sederhana, kita dapat memakai logika. Tetapi dalam perkara yang rumit dan kompleks, kita perlu memadukan dua hal yang bertentangan. Walaupun ia tidak secara tegas menyebutnya dialektika, maksudnya adalah perpaduan antara A dan non-A. Contoh lain dapat diambil dari putusan seorang hakim. Jika ditanya secara tegas, apakah putusan hakim itu adil dari sudut pandang kaum berpunya? Jawabannya mungkin, ya. Jika ditanya, apakah adil dari sudut pandang kaum tak berpunya? Jawabannya mungkin tidak. Kedua jawaban itu pasti dan sesuai dengan logika, karena masing-masing dilihat dari satu sudut tertentu. Namun, jika ditanya secara umum, apakah putusan itu adil? Maka pertanyaan tersebut tidak lagi dapat dijawab hanya dengan ya atau tidak. Kita harus menjawab ya dan tidak, tergantung dari sudut pandang mana. Di sini berlaku dialektika. Sekarang mari kita ambil contoh yang berkaitan dengan waktu, tempo. Waktu sangat penting dalam berbagai persoalan. Air dapat memutar kincir, tetapi tidak dapat langsung memutar roda lokomotif yang berat. Agar dapat memutar roda lokomotif, air harus dipanaskan hingga menjadi uap. Uap itulah yang mampu menggerakkan roda lokomotif dari Jakarta sampai Surabaya. Jika ditanya, dapatkah air memutar roda lokomotif? Jawabannya, tidak. Jika ditanya, dapatkah uap memutar roda lokomotif? Jawabannya, ya. Namun, pada saat air tepat ada pada suhu 100 Celcius, ketika sebagian masih berupa air dan sebagian sudah menjadi uap, kita tidak dapat menjawab dengan tegas ya atau tidak. Pada saat peralihan itu berlaku dialektika. Jawabannya harus bisa dan tidak bisa. Pada satu saat tertentu belum bisa, tetapi sesaat kemudian sudah bisa. Disinilah hukum dialektika bekerja, bahwa dalam proses perubahan A dapat menjadi non-A. Orang yang berpikir secara dialektis tidak akan melupakan faktor waktu. Jika ditanya, dapatkah uap memutar lokomotif? Ia akan menjawab dengan pertanyaan, setelah berapa lama? Jika waktu sudah ditentukan, barulah dapat dijawab secara logis dengan ya atau tidak. Di wilayah yang sudah pasti itulah berlaku hukum logika. A lewat A bukan non-A. Pasal 3. Dialektika idealis dan dialektika materialis. Sebelumnya telah disebutkan bahwa terdapat dua jenis dialektika. Keduanya memiliki perbedaan mendasar. Satu, dialektika idealis, yaitu dialektika yang berlandaskan ide, pikiran, atau gagasan semata. Dua, dialektika materialis, yaitu dialektika yang berlandaskan pada benda atau kenyataan material. Dialektika idealis berkembang di kalangan yang menguasai kekuasaan, harta, dan pendidikan. Sebaliknya, dialektika materialis lahir dari pengalaman kaum yang mengalami penindasan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Dialektika idealis. Tokoh utama dialektika idealis pada zaman modern adalah Hegel. Memang, istilah dan gagasan dialektika sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Pemikir seperti Aristoteles, Herakleitos, dan Demokritos telah menggunakannya. Bahkan di timur, baik di India maupun Tiongkok, cara berpikir dialektis juga telah dikenal, meskipun masih bercampur dengan unsur mistik. Namun, di tangan Hegel, abad ke-19, dialektika menjadi lebih sistematis dan berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan, teknik, dan seni yang jauh melampaui kebudayaan Yunani kuno. Hegel mengaitkan dialektika dengan kata dialog, yaitu tanya-jawab dalam persoalan filsafat tentang hidup dan alam semesta. Melalui dialog yang mendalam dan kritis, pengetahuan manusia berkembang. Menurut Hegel, dialektika adalah gerak pikiran. Ia mendefinisikannya kira-kira sebagai berikut. Open quote, dialektika adalah gerakan pikiran, di mana hal-hal yang tampaknya terpisah oleh sifatnya sendiri saling memasuki satu sama lain, sehingga pertentangan di antara keduanya menjadi batal. Close quote. Dengan kata lain, dua hal yang tampak bertentangan sesungguhnya saling berkaitan dan akhirnya berpadu. Namun bagi Hegel, gerakan ini terutama terjadi dalam dunia ide. Ia bahkan berbicara tentang absolute ide mutlak, yaitu roh absolut sebagai sumber segala sesuatu. Dalam pandangannya, ide atau pikiranlah yang menentukan kenyataan. Dialektika materialis, Marx dan Engels.
Berbeda dengan Hegel, Marx dan Engels menempatkan dialektika bukan semata-mata sebagai gerak pikiran, melainkan sebagai hukum gerak benda dan kenyataan. Menurut mereka, pikiran manusia hanyalah cerminan dari gerak benda yang nyata di luar diri manusia. Engels sering mengatakan bahwa pikiran adalah bayangan dari gerak kenyataan, sebagaimana cermin memantulkan benda di depannya. Dengan demikian, perbedaan utama antara dialektika Hegel dan dialektika Marx Engels adalah Hegel, gerak pikiran, ide, menentukan gerak kenyataan. Marx Engels, gerak kenyataan material menentukan gerak pikiran. Meski berbeda dasar, keduanya sama-sama menekankan bahwa segala sesuatu bergerak dan berubah. Tidak ada yang tetap dan beku. Tentang pertentangan dan perpaduan, menurut Hegel, pertentangan dalam pikiran, misalnya antara adil dan zalim, akan melahirkan sintesis, yaitu pengertian baru yang lebih tinggi. Ia menyebut proses ini sebagai tesis, antitesis, sintesis. Ia juga mengenal konsep negation der negation, pembatalan atas pembatalan, yaitu tahap yang lebih tinggi dari dua tahap sebelumnya. Namun bagi Hegel, semua proses ini terjadi terutama dalam dunia ide. Bagi Marx dan Engels, pertentangan bukan hanya terjadi dalam pikiran, melainkan nyata dalam masyarakat. Contohnya adalah pertentangan antara kelas yang memiliki bourgeois dan kelas yang tidak memiliki proletar. Sintesis bukan sekadar hasil pemikiran, melainkan hasil perjuangan nyata dalam kehidupan sosial. Perpaduan baru itu bukan lahir secara damai, melainkan melalui konflik dan perjuangan yang menghasilkan bentuk masyarakat yang lebih tinggi. Perbedaan pandangan secara ringkas. Berikut perbedaan pokok antara dialektika idealis dan materialis. 1. Hegel, dialektika identik dengan metafisika dan berakar pada roh atau ide mutlak. Materialisme, dialektika adalah hukum gerak benda dan alam yang nyata. 2. Hegel, ide mutlak menciptakan kenyataan. Materialisme, ide mutlak hanyalah abstraksi dari kenyataan material. 3. Hegel, kemajuan masyarakat berasal dari kemajuan pikiran. Materialisme, kemajuan pikiran berasal dari perkembangan kondisi material dan ekonomi masyarakat. 4. Hegel, pikiran mengemudikan perubahan dunia. Materialisme, perubahan dunia material menentukan perkembangan pikiran. Contoh perkembangan masyarakat. Menurut Hegel, perubahan masyarakat terjadi karena perubahan gagasan dalam pikiran manusia. Sebaliknya, menurut materialisme dialektis, perubahan bermula dari perubahan dalam kehidupan nyata. Misalnya perkembangan teknologi dan alat produksi. Kemajuan teknik memperkaya sebagian orang dan memiskinkan sebagian lain, sehingga memunculkan pertentangan sosial. Dari pertentangan itu lahir tatanan baru. Gagasan tentang kepemilikan bersama dan kemakmuran bersama bukanlah titik awal, melainkan hasil dari perkembangan kondisi material masyarakat. Hubungan timbal balik, walaupun berbeda, Hegel tidak sepenuhnya mengabaikan kenyataan material. Ia pernah menyatakan bahwa kondisi ekonomi dapat memengaruhi pikiran manusia. Demikian pula Marx tidak menolak peranan pikiran. Ia mengakui bahwa pada saat tertentu, pikiran dapat menjadi kekuatan yang memengaruhi kondisi ekonomi. Dengan demikian, hubungan antara pikiran dan benda bersifat timbal balik. Namun, dalam pandangan materialisme, dasar utamanya tetap pada kenyataan material. Kesimpulan. Dialektika idealis memandang ide sebagai dasar kenyataan. Dialektika materialis memandang kenyataan material sebagai dasar ide. Keduanya sama-sama mengakui adanya gerak, perubahan, dan pertentangan. Perbedaannya terletak pada titik awal. Apakah ide yang melahirkan kenyataan? Ataukah kenyataan material yang melahirkan ide? Dialektika materialis menegaskan bahwa pikiran manusia berkembang sesuai dengan perkembangan kondisi nyata dalam masyarakat dan alam. Pasal 4. Matter dan ide. Apakah yang dimaksud dengan matter, benda, dan ide dalam dialektika? Yang dimaksud dengan matter atau benda adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera kita, yaitu yang dapat dilihat, didengar, diraba, dicium, atau dikecap. Singkatnya, benda adalah sesuatu yang nyata dan berada di luar diri kita. Adapun ide adalah bentuk pengertian atau pikiran kita tentang benda tersebut di dalam otak kita. Benda berada di luar otak, sedangkan ide adalah bayangan benda itu di dalam otak. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini mudah dipahami. Misalnya, bola kita bayangkan berbentuk bulat. Salju kita pahami sebagai putih dan dingin. Kina kita pahami sebagai pahit. Musik keroncong kita pahami sebagai bunyi yang merdu. Semua itu adalah contoh bagaimana benda di luar diri kita membentuk pengertian di dalam pikiran. Benda dan pikiran dalam masyarakat. Jika pembahasan diperluas ke dalam kehidupan masyarakat, persoalannya menjadi lebih dalam.
Pertanyaannya, apa yang menjadi benda dalam masyarakat? Apa yang menjadi kondisi utama yang memungkinkan adanya dan berkembangnya pikiran manusia? Dahulu sering digunakan istilah menentukan determine. Namun istilah ini dianggap terlalu mekanis, seolah-olah setiap sebab pasti langsung menimbulkan akibat secara kaku. Karena itu, dalam dialektika lebih tepat digunakan istilah condition, kondisi, yaitu faktor penting yang memungkinkan sesuatu terjadi, bukan penyebab tunggal yang mutlak. Dalam tulisan-tulisan dialektika sering disebut bahwa keadaan ekonomi menjadi kondisi utama bagi lahir dan berkembangnya pikiran. Dengan demikian, ekonomi dipandang sebagai bagian dari benda dalam masyarakat. Keadaan ekonomi ini berdiri di atas beberapa unsur penting, yaitu 1. Sifat khusus bumi dan iklim. 2. Bentuk atau tingkat perkembangan alat produksi, teknologi pesawat. 3. Keadaan ekonomi itu sendiri, produksi dan distribusi. 4. Kelas sosial yang memegang kekuasaan politik negara. Keempat, unsur inilah yang menjadi dasar nyata benda dalam masyarakat. Semua itu bersifat konkret dan dapat diamati. Dari dasar inilah kemudian muncul bangunan pikiran yang meliputi Satata kodrat jiwa, psikologi, yang mencakup pengetahuan, perasaan, dan kemauan. 2. Idaman atau cita-cita manusia, yang meliputi sentimen, cara berpikir, dan pandangan hidup. Dengan demikian, keadaan masyarakat menjadi landasan bagi lahirnya paham dan pandangan hidup masyarakat. Hubungan timbal balik antara benda dan pikiran. Namun, jika hanya dirumuskan bahwa keadaan masyarakat menentukan pikiran, maka hal itu akan menjadi rumus yang terlalu mekanis. Marx tidak memandang hubungan ini secara sepihak. Menurutnya, memang pada tingkat pertama keadaan material memengaruhi pikiran. Akan tetapi, setelah pikiran itu terbentuk dan berkembang, ia dapat kembali memengaruhi keadaan material. Artinya, hubungan antara benda dan pikiran bersifat timbal balik, bukan satu arah. Disinilah perbedaan Marx dengan Feuerbach menjadi jelas. Kritik Marx terhadap Feuerbach. Feuerbach berjasa besar dalam mengembangkan materialisme. Namun, menurut Marx, Feuerbach masih memandang kenyataan, Wirklichkeit, hanya sebagai objek untuk diamati secara teoritis. Ia belum melihat perbuatan manusia praktik sebagai kenyataan yang sejati. Dalam tesis pertamanya, Marx menyatakan bahwa kesalahan para filsuf sebelumnya, termasuk Feuerbach, adalah memandang kenyataan hanya sebagai objek perenungan, bukan sebagai aktivitas manusia yang nyata. Bagi Marx, perbuatan manusia praktik adalah kenyataan yang sesungguhnya. Misalnya, hubungan petani dengan tanahnya, kerja manusia dalam menghasilkan barang, usaha pelayaran jauh yang dilakukan bangsa-bangsa dahulu. Semua itu adalah kenyataan konkret. Bukan hanya manusia dan alatnya yang nyata, tetapi juga kerja dan tindakannya. Feuerbach masih melihat manusia secara abstrak, terpisah dari masyarakatnya. Marx menolak pandangan itu. Bagi Marx, manusia hanya dapat dipahami dalam kehidupan sosial dan dalam aktivitas kerjanya. Karena itu, bagi Marx, perubahan masyarakat tidak cukup dengan pemikiran atau teori semata, melainkan harus melalui tindakan nyata, bahkan tindakan revolusioner jika diperlukan. Pokok-pokok tesis Marx. Beberapa pokok penting dari tesis-tesis Marx dapat diringkas sebagai berikut. 1. Kenyataan bukan hanya objek, tetapi juga aktivitas manusia. 2. Kebenaran pikiran dibuktikan dalam praktik. 3. Kehidupan manusia pada dasarnya bersifat praktis, bukan mistis. Materialisme lama bersifat individualistis dan terpisah dari masyarakat. 5. Materialisme baru bersifat sosial dan kolektif. 6. Para filsuf hanya menafsirkan dunia, yang terpenting adalah mengubahnya. Dengan demikian, perbuatan manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam dialektika materialis. Diagram hubungan benda dan pikiran. Secara sederhana, hubungan itu dapat digambarkan sebagai berikut. Dasar, senda, sifat bumi dan iklim. 2. Bentuk alat produksi, teknologi. 3. Keadaan ekonomi. Keadaan politik. Dari dasar ini muncul bangunan pikiran. A. Tata kodrat jiwa. B. Idaman atau cita-cita. Dasar material memengaruhi pikiran. Kemudian pikiran melalui perbuatan manusia kembali memengaruhi dan mengubah dasar material tersebut. Perbuatan menjadi penghubung antara benda dan pikiran. Dalam dialektika materialis, benda adalah kenyataan yang dapat ditangkap indera dan menjadi dasar kehidupan. Ide adalah bayangan kenyataan itu dalam pikiran manusia. Pikiran lahir dari kondisi material masyarakat. Namun, pikiran yang diwujudkan dalam tindakan dapat kembali mengubah kondisi material tersebut. Dengan demikian, hubungan antara metenda dan ide-ide bersifat timbal balik, dinamis, dan selalu bergerak.
Pasal 5. Pelantunan, masyarakat dan paham. Seorang anak menjatuhkan bola dari tangannya ke tanah. Bola itu memantul kembali dan mengenai tangannya. Inilah yang saya maksud dengan pelantunan. Anak tersebut lalu memukul bola yang memantul tadi dengan telapak tangannya. Semakin keras ia memukul, semakin kuat pula pantulannya. Demikianlah kira-kira hubungan antara benda, masyarakat, dan pikiran manusia menurut dialektika materialisme. Di dasar laut dekat Merkui, menjelang Rangun, saya pernah menjatuhkan beberapa buku catatan. Di dalamnya terdapat berbagai catatan dari buku-buku tentang dialektika dan ilmu pengetahuan. Catatan-catatan itu sebenarnya hendak saya gunakan sebagai contoh dalam buku yang sedang saya tulis ini. Tentu di dalamnya terdapat banyak contoh yang dapat saya pakai sehubungan dengan pasal di atas. Namun, apa yang telah hilang tidak ada gunanya disesali lagi, terlebih jika kehilangan itu dibayar dengan keselamatan diri saya. Seperti telah saya katakan, pemeriksaan bea cukai di Rangoon sangat teliti. Catatan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun dari berbagai buku, majalah, dan surat kabar tentu tidak dapat segera dikumpulkan kembali. Walaupun ada kesempatan untuk membacanya kembali, pekerjaan itu tidak dapat dilakukan sekarang, karena buku-buku tersebut tidak tersedia, dan selama masa perang ini mustahil untuk mendapatkannya. Bahkan jika perang berakhir besok pun, buku-buku itu baru bisa diperoleh paling cepat 6 bulan kemudian. Itu pun jika ada biaya. Untuk melaksanakan pembahasan pasal ini, saya terpaksa hanya menggunakan 3 catatan yang saya anggap cukup untuk maksud tersebut. Ketiganya tersimpan dalam ingatan saya selama bertahun-tahun. Tidak mengherankan jika ada sedikit perubahan. Baja pun dapat berkarat jika terlalu lama disimpan. Pembaca yang terhormat kiranya berkenan memberikan koreksi jika terdapat kekeliruan, sehingga dapat diperbaiki pada cetakan berikutnya. Misal pertama dalam tesis ketiga dari 11 tesis Marx, yang sebagian telah saya sebutkan sebelumnya, kita menjumpai contoh pelantunan tersebut. Intinya kurang lebih sebagai berikut. Materialisme yang menyatakan bahwa seseorang adalah hasil dari suatu masyarakat, dan orang lain hasil dari masyarakat yang berbeda, sering lupa bahwa masyarakat itu sendiri merupakan hasil pekerjaan manusia. Dengan demikian, sang pendidik pun dididik. Masyarakat mula-mula menghasilkan suatu tipe manusia, seseorang yang memiliki paham, perasaan, tabiat, dan cita-cita tertentu. Cita-cita itu kemudian berkobar dalam dirinya, sehingga mendorong kemauannya untuk bekerja mengubah masyarakatnya. Melalui tindakan revolusioner itu, lahirlah masyarakat baru. Mula-mula masyarakat mendidik seseorang menjadi revolusioner. Kemudian revolusioner itu mendidik kembali masyarakat menjadi masyarakat baru. Disinilah pelantunan terjadi. Sang pendidik dididik kembali. Contoh semacam ini mudah ditemukan dalam sejarah dunia, terutama dalam sejarah Inggris, Prancis, dan Rusia. Namun kita juga dapat melihatnya pada bangsa Belanda. Selama berabad-abad, Laut Utara yang ganas mengancam penduduk tanah rendah Belanda. Banyak korban harus diberikan untuk menduduki tanah yang berbahaya namun subur itu. Alam mendidik bangsa Belanda menjadi pelaut, penangkap ikan, penjajah yang berani dan tabah, serta insinyur air yang tiada bandingannya. Setelah terbentuk sebagai bangsa yang kuat, kepandaian mereka digunakan untuk menguasai laut. Mereka tidak puas hanya dengan tanggul dan tanah subur yang dilindungi tanggul kokoh, melainkan dengan ilmu teknik air yang tinggi, mereka mengeringkan Laut Zuiderzee menjadi provinsi baru. Di sini pun sang pendidik dididik kembali. Misal perkembangan alat produksi meningkatkan kekuasaan manusia atas alam. Hal ini menciptakan hubungan baru antara manusia dan alam. Pada zaman Julius Caesar, orang Inggris memiliki tabiat yang berbeda dibandingkan orang Inggris pada zaman industri. Tabiat manusia memang tidak tetap. Bangsa Inggris pada zaman Caesar belum aktif seperti pada masa industri. Mereka tidak memandang alam sebagai sesuatu yang dapat diubah, melainkan sebagai sesuatu yang harus diterima dan dihormati. Contoh yang lebih dekat adalah bangsa Jepang. Dahulu, bangsa Jepang hanya menunggu kehendak alam. Gempa bumi yang dahsyat datang tanpa dapat diperkirakan. Mereka hanya bisa pasrah dan bersyukur jika korban tidak terlalu besar. Namun, dengan kemajuan industri serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tabiat bangsa Jepang berubah. Dari sikap pasif dan menerima, mereka menjadi aktif dan siap siaga. Rumah dan gedung dibangun berdasarkan teknik baru, dan kedatangan gempa dapat dideteksi dengan alat pengukur gempa. Di sini jelas bahwa perkembangan alat produksi dan ilmu pengetahuan meningkatkan kekuasaan manusia atas alam,
sekaligus mengubah sifat pasif menjadi aktif. Gempa bumi mula-mula mendidik. Orang Jepang menjadi ahli gempa. Kemudian para ahli itu mampu mengendalikan dampaknya. Pelantunan kembali terjadi. Misal ketiga, manusia dengan bertindak atas alam di luar dirinya mengubah alam itu dan pada akhirnya mengubah dirinya sendiri. Beberapa ratus tahun terakhir, penduduk Jawa mengubah hutan rimba menjadi sawah, ladang, dan kebun, sehingga Jawa dikenal sebagai kebun Asia. Dahulu, orang Jawa dikenal sebagai perantau, pelajar, dan pedagang yang berlayar hingga Afrika dan Amerika Tengah. Namun kemudian mereka menjadi lebih melekat pada desanya. Perubahan alam dari hutan dan rawa menjadi sawah dan kebun mengubah pula sifat masyarakatnya. Sawah yang subur, kebun yang menghasilkan, suasana desa yang akrab, semua itu mengikat hati dan pikiran mereka. Walaupun tanah semakin sempit dan kehidupan makin sulit, mereka tetap terikat pada desa. Namun pelantunan dialektika terus berlangsung. Dalam beberapa puluh tahun terakhir, ratusan ribu orang Jawa pindah ke Sumatera. Di sana mereka menjadi petani yang lebih makmur dan sehat. Banyak yang tidak lagi betah di desa asalnya dan memilih kembali ke Sumatera. Pertambahan penduduk Jawa yang sangat cepat menjadikan perpindahan penduduk sebagai persoalan penting. Perpindahan itu lambat laun akan mengubah sifat melekat pada desa menjadi sifat perantau kembali. Di sini kembali tampak bahwa manusia mengubah alamnya, dan perubahan itu kemudian mengubah dirinya sendiri. Tiga contoh di atas sudah cukup menggambarkan pelantunan antara benda, masyarakat, dan pikiran dalam dialektika materialisme. Benda masyarakat memang menjadi dasar lahirnya pikiran, tetapi pikiran manusia juga melantun kembali dan menjadi alat pembentuk masyarakat baru. Karena itu, tuduhan bahwa dalam Marxisme, pikiran hanya bersifat mekanis. Sekadar menerima seperti mesin yang berjalan jika ada tenaga dan berhenti jika tenaga habis, adalah tidak beralasan. Istilah pelantunan cukup tepat untuk menggambarkan hubungan antara benda dan pikiran dalam masyarakat. Tanah dalam contoh bola tadi tidak hanya menerima bola yang dijatuhkan atau dipukul, melainkan memantulkannya kembali. Semakin kuat bola dipukul, semakin kuat pula pantulannya. Demikian pula pikiran manusia tidak hanya menerima bayangan masyarakat, seperti cermin menerima bayangan benda, tetapi juga memantul kembali dan mengubah masyarakat itu sendiri. Pasal 6. Benda. Mengenai pikiran. Contoh untuk pasal ini sangat banyak. Dalam karya utama Karl Marx yang monumental dan akan selalu menjadi penanda dalam sejarah pemikiran dunia, Das Kapital, terdapat banyak contoh tentang bagaimana kondisi material masyarakat menjadi dasar lahir dan berkembangnya pikiran. Banyak contoh yang dahulu saya kumpulkan dalam buku catatan yang tercebur ke laut dekat Merki. Namun, beberapa contoh berikut ini sudah cukup untuk menjelaskan maksud pembahasan. Dalam pasal filsafat telah saya uraikan bahwa bagi Hegel, absolute ide atau roh absolutlah yang menciptakan sejarah manusia. Sebaliknya, bagi Marx, pertarungan kelas dalam masyarakatlah yang mendorong perubahan dan perkembangan masyarakat dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat perbudakan, seperti di Yunani dan Romawi, berubah menjadi masyarakat feodal. Eropa pada abad pertengahan dan Majapahit. Masyarakat feodal kemudian berubah menjadi masyarakat kapitalis yang masih dominan hingga sekarang. Di Rusia, pada tahun 1917, masyarakat yang setengah feodal dan setengah kapitalis berubah menjadi masyarakat sosialis yang berdasarkan kolektivisme, dengan tujuan menuju komunisme. Perubahan bentuk masyarakat dan kelas. Pada zaman perbudakan, kaum budaklah yang bekerja menghasilkan kekayaan negara. Budak dianggap sebagai benda atau hewan milik tuannya. Mereka dapat diperjualbelikan. Pada zaman feodal, kaum serf, hamba tani, tidak lagi diperjualbelikan seperti budak, tetapi mereka terikat pada tuan tanah atau bangsawan. Mereka bekerja untuk tuan tanah, dan kelebihan hasil produksinya harus diserahkan kepada tuannya. Di kota-kota terdapat journeyman, tukang magang atau pekerja terampil, yang terikat pada kepala perkumpulan tukang, guildmaster, yang memiliki aturan ketat. Pada zaman kapitalisme, kaum buruh tidak dapat diperjualbelikan seperti budak dan tidak terikat seumur hidup pada tanah atau serikat tertentu. Secara hukum, mereka dinyatakan merdeka. Mereka bebas menjual atau tidak menjual tenaganya. Namun, karena tidak memiliki tanah, alat produksi, atau modal sendiri, mereka terpaksa menjual tenaga kerjanya kepada pemilik modal atau tuan tanah. Akibat persaingan yang keras untuk mendapatkan pekerjaan, upah buruh menjadi rendah.
Namun, demi kelangsungan hidup, mereka terpaksa menerimanya. Dalam proses kerja itulah buruh menghasilkan nilai lebih. Mehrwert, istilah Marx, yaitu kelebihan nilai yang dinikmati oleh kapitalis. Dari sinilah kekayaan dan kekuasaan kapitalis semakin bertambah. Pada zaman masyarakat pekerja kolektivisme, tenaga kerja tidak lagi diperjualbelikan secara bebas. Alat-alat produksi, tanah, tambang, pabrik, bengkel, kereta, kapal, gudang, dan lain-lain menjadi milik negara, yakni negara kaum pekerja. Tenaga kerja dikerahkan untuk kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi. Pertarungan kelas dalam sejarah. Pada zaman perbudakan, pertentangan terjadi antara budak dan tuannya. Pada zaman feodal, pertentangan terjadi antara hamba tani melawan tuan tanah dan raja, serta antara journeyman melawan kepala serikat tukang. Pertentangan ini memuncak dalam Revolusi Inggris abad ke-17 dan Revolusi Prancis akhir abad ke-19. Pada zaman kapitalisme, pertentangan terjadi antara proletar dan kapitalis. Di Rusia, pertentangan ini memuncak dalam Revolusi 1917. Walaupun bentuk pertarungan kelas berubah-ubah sesuai dengan bentuk masyarakatnya, hakikatnya tetap sama, pertentangan antara kelas yang berkuasa dan kelas yang tertindas. Ketika struktur masyarakat berubah, kelas-kelas di dalamnya pun berubah. Demikian pula bentuk pertentangannya. Dasar ekonomi sebagai penentu apa yang menyebabkan perubahan bentuk masyarakat dan pertarungan kelas itu. Menurut Marx, manusia memasuki hubungan-hubungan sosial tertentu dalam proses produksi. Hubungan ini tidak ditentukan oleh kehendak pribadi, melainkan oleh cara produksi yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Jumlah seluruh hubungan produksi itulah yang membentuk struktur ekonomi. Di atas struktur ekonomi ini berdiri sistem hukum dan politik negara. Dengan demikian, dalam masyarakat perbudakan, hubungan produksi adalah hubungan antara budak dan tuannya. Dalam masyarakat feodal, hubungan produksi adalah hubungan antara hamba tani dan tuan tanah. Dalam masyarakat kapitalis, hubungan produksi adalah hubungan antara buruh dan pemilik modal. Dalam masyarakat komunis, hubungan produksi adalah hubungan antar sesama pekerja. Struktur ekonomi menjadi dasar bagi sistem hukum dan politik. Pada masyarakat feodal, hukum dan politik melindungi kepentingan feodal. Pada masyarakat kapitalis, hukum dan politik melindungi kepentingan kapitalis. Marx merumuskan bahwa struktur ekonomi melahirkan struktur hukum dan politik, dan struktur hukum serta politik itu memengaruhi cara berpikir, perasaan, dan pandangan hidup manusia. Di atas bentuk-bentuk kepemilikan dan kehidupan sosial, itulah berdiri bangunan ide, cita-cita, kebiasaan berpikir, dan pandangan dunia. Orang yang lahir dan dibesarkan dalam masyarakat feodal akan dipengaruhi oleh semangat feodalisme. Demikian pula orang yang hidup dalam masyarakat kapitalis akan dipengaruhi oleh hukum, politik, dan kebudayaan kapitalisme. Tesis, antitesis, dan sintesis. Dalam sejarah, selalu ada pertentangan antara tesis dan antitesis. Pada zaman Romawi, tokoh seperti Spartacus, keluarga Gracchus, dan Catilina mewakili perlawanan terhadap tuan tanah dan pembelaan terhadap kaum tertindas. Pada zaman feodal, pertentangan antara kaum bangsawan dan borjuasi revolusioner, seperti Madame Roland, Vergniaud, dan Brissot, memuncak dalam Revolusi Prancis. Pada zaman kapitalisme, pertentangan antara proletar di bawah pimpinan Lenin dan Partai Bolshevik melawan borjuasi Rusia menjadi puncaknya. Sejarah manusia bukanlah peristiwa kebetulan semata, bukan pula hasil kehendak gaib di luar hukum masyarakat. Sejarah berjalan menurut hukum perkembangan masyarakat itu sendiri. Sejarah manusia bergerak melalui garis pertarungan kelas, dari masyarakat perbudakan ke feodalisme, dari feodalisme ke kapitalisme, dan dari kapitalisme menuju masyarakat pekerja. Disinilah berlaku proses tesis, antitesis, dan sintesis. Pertentangan dalam struktur ekonomi tercermin dalam pikiran dan pandangan hidup kedua kelas yang bertentangan. Kaum berpunya ingin mempertahankan hukum dan negara yang melindungi kekuasaan mereka. Kaum tak berpunya menginginkan perubahan. Jika kaum revolusioner memiliki kesadaran, organisasi, jumlah, pengaruh, dan kepemimpinan yang kuat, maka mereka dapat memenangkan pertarungan tersebut. Peran manusia dalam sejarah. Manusialah yang membuat sejarah. Namun, seperti kata Marx, manusia tidak membuat sejarah sesuka hatinya, melainkan dalam batas-batas kondisi yang diwariskan oleh masyarakatnya. Kemauan Napoleon tidak dapat melampaui kekuatan sosial zamannya. Kemauan Lenin dibatasi oleh kondisi industri Rusia saat itu. Demikian pula Stalin tidak dapat mengabaikan sisa-sisa borjuasi di dalam negeri dan tekanan imperialisme dari luar.
Barang siapa percaya bahwa seseorang, betapapun kuat kemauannya, dapat menciptakan masyarakat baru tanpa memperhatikan kondisi material, alat produksi, dan kekayaan yang ada, maka ia telah meninggal dunia kenyataan dan masuk ke dunia utopia. Pasal 7. Bayangan masyarakat. Sebagai pandangan dunia. Di Minangkabau terdapat pandangan dunia tradisional sebagai berikut. Bumi terletak di atas seekor ikan. Ikan itu berada di atas sebutir telur. Telur tersebut berada di ujung tanduk seekor kerbau. Jika lalat menggigit kerbau itu, kerbau pun bergoyang. Karena kerbau bergoyang, telur di ujung tanduknya ikut bergoyang. Akibatnya, ikan pun bergerak dan akhirnya bumi kita berguncang. Terjadilah gempa bumi. Demikianlah gambaran tentang bumi dan gempa menurut pandangan dunia yang berkembang di Minangkabau. Kerbau, terutama pada masa lampau, memang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Kerbau digunakan untuk membajak sawah dan menarik pedati. Hampir seluruh bagian tubuhnya dimanfaatkan. Tidak mengherankan jika kerbau mendapat tempat istimewa dalam berbagai cerita dan kepercayaan. Nama alam Minangkabau sering dikaitkan dengan legenda adu kerbau antara orang Sumatera Barat dan orang Jawa Timur. Konon, setelah kedua pihak lelah berperang, diputuskan bahwa kemenangan akan ditentukan melalui adu kerbau. Dalam cerita rakyat seperti Cinduamato, kerbau juga memegang peranan penting dalam kisah pertempuran. Karena begitu pentingnya kerbau dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai sumber pangan, alat produksi, maupun simbol kekuatan, maka wajar jika dalam pandangan dunia mereka, kerbau dianggap sebagai penopang dan penggerak bumi. Sumber kehidupan itu dipandang sebagai kekuatan besar yang menentukan nasib alam semesta. Hal serupa dapat kita temukan di Papua, dahulu disebut Irian. Di sana, pohon enau memiliki arti yang sangat penting. Hampir seluruh bagian pohon enau dapat dimanfaatkan. Batangnya untuk bahan bangunan, ijuknya untuk atap, niranya untuk makanan, serta bagian lainnya untuk berbagai keperluan hidup. Dalam waktu 5-7 tahun, satu pohon enau sudah dapat memberi hasil. Jika seseorang memiliki beberapa pohon dengan usia berbeda, kebutuhan hidupnya dapat tercukupi secara berkelanjutan. Menanam pohon enau pun tidak memerlukan perawatan rumit. Karena manfaatnya yang begitu besar, pohon enau juga memperoleh tempat penting dalam pandangan hidup masyarakat setempat. Dengan kata lain, cara hidup dan sumber penghidupan masyarakat itu tercermin dalam pandangan dunia mereka. Demikian pula dalam filsafat Hindu, seperti yang tercermin dalam Mahabharata, Upanishad, dan Ramayana. Ajaran tentang jiwa yang terpisah dari badan dan konsep reinkarnasi mencerminkan struktur masyarakat Hindu yang terbagi dalam sistem kasta. Masyarakat Hindu terbagi dalam 4 kasta utama. Seperti Brahmana, kasta pendeta, dianggap paling tinggi. 2 Ksatria, kasta raja dan bangsawan. Waisya, kasta pedagang, petani, dan pengrajin. 4 Sudra, kasta pekerja kasar. Di luar itu ada golongan paria atau untouchable yang dianggap paling rendah. Antar kasta tidak boleh saling bercampur, baik dalam pergaulan maupun perkawinan. Pembagian ini terutama didasarkan pada pekerjaan dan keturunan. Struktur masyarakat yang terpisah-pisah tersebut tercermin dalam filsafatnya. Seseorang dari kasta rendah yang taat pada nasibnya diyakini dapat terlahir kembali dalam kasta yang lebih tinggi. Dengan demikian, ajaran itu menguatkan penerimaan terhadap keadaan sosial yang tidak setara. Pandangan dunia tersebut tidak lain adalah bayangan dari susunan masyarakatnya sendiri. Bagian 2, sebagai idaman bagi suku Indian, penduduk asli Amerika sebelum kedatangan bangsa Eropa, berburu merupakan kegiatan yang sangat penting. Berburu menyita waktu, tenaga, dan pikiran mereka. Berburu juga menumbuhkan semangat kolektif, gotong royong, dan kerjasama, karena kegiatan itu dilakukan bersama-sama. Dari berburu, mereka memperoleh makanan, pakaian, dan bahan untuk tempat tinggal. Tidak mengherankan jika kegiatan berburu sangat memengaruhi pikiran dan cita-cita mereka. Surga yang mereka idamkan pun merupakan kelanjutan dari kehidupan yang mereka kenal. Padang luas yang dipenuhi bison besar dan gemuk. Coba kita renungkan pula gambaran surga dalam agama-agama besar. Bukankah gambaran surga seringkali mencerminkan keadaan masyarakat pada masa agama itu lahir? Dalam tradisi Kristen, gambaran Tuhan dan malaikat yang bertingkat-tingkat dapat dibandingkan dengan struktur kerajaan pada masa itu. Raja di puncak, bangsawan di bawahnya. Dalam tradisi Islam, gambaran surga dengan sungai-sungai dan air yang melimpah sangat bermakna bagi masyarakat Arab yang hidup di padang pasir.
Bidadari dan kenikmatan surga lainnya mencerminkan nilai dan harapan masyarakat pada zamannya. Artinya, cita-cita dan idaman manusia seringkali merupakan bayangan dari kondisi masyarakat tempat ia hidup. Sebagai impian, ramalan Jayabaya yang terkenal dalam tradisi Jawa memuat berbagai nubuat tentang masa depan Pulau Jawa. Misalnya, perpindahan pusat pemerintahan atau bahkan lenyapnya tanah Jawa pada masa tertentu. Namun, banyak ramalan tersebut tidak terbukti. Hingga kini, Jawa tetap ada dan berkembang. Jayabaya hidup pada masa ketika kerajaan sering berganti dan keadaan politik tidak stabil. Letusan gunung berapi juga sering terjadi. Keadaan yang tidak menentu itu memengaruhi imajinasinya tentang masa depan. Seorang ahli geologi atau politik yang cermat pun tidak dapat memastikan secara tepat peristiwa yang akan terjadi jauh di masa depan, karena keadaan selalu berubah. Jika ada ramalan yang kebetulan tepat, itu lebih merupakan kebetulan semata. Ramalan-ramalan tersebut dapat dipahami sebagai impian atau bayangan yang lahir dari kondisi sosial dan budaya pada zamannya, termasuk pengaruh Hindu yang kuat dalam masyarakat Jawa. Dari ketiga bagian ini, pandangan dunia, idaman, dan impian, kita dapat melihat bahwa pikiran manusia, baik dalam bentuk kepercayaan, cita-cita, maupun ramalan, pada dasarnya merupakan bayangan dari masyarakat tempat ia hidup. Struktur ekonomi, pekerjaan, dan keadaan sosial tercermin dalam cara manusia memandang alam semesta, membayangkan surga, dan menafsirkan masa depan. Pasal 8. Masyarakat dan seni. Hubungan antara seni dan masyarakat kini semakin dipahami di Indonesia dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Seni tidak lagi dianggap semata-mata sebagai hasil lamunan, impian, atau keterampilan pribadi seorang seniman. Kita mulai menyadari bahwa seni adalah bayangan dari masyarakat. Meskipun demikian, dalam beberapa hal seni dapat melampaui keadaan masyarakat yang melahirkannya. Di sini berlaku pula hukum perlantunan. Masyarakat melahirkan seni yang menggambarkan cita-cita dan idamannya. Namun setelah berkembang, seni memiliki hukum dan kaidahnya sendiri, sebagaimana ideologi atau paham lainnya. Pada gilirannya, seni juga memengaruhi dan seharusnya memperbaiki masyarakat kembali. Pada zaman purbakala, masyarakat Indonesia telah melahirkan seni arca dan patung. Di Gunung Dieng, pertemuan Sungai Progo dan Elo, Kediri, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Semenanjung Malaka, ditemukan berbagai patung yang mencerminkan cita-cita masyarakat yang dipengaruhi Hinduisme dan Buddhisme. Bahkan sebelum pengaruh tersebut datang, nenek moyang bangsa Indonesia telah membuat patung dari kayu atau bambu berdasarkan kepercayaan dinamisme dan animisme. Patung-patung itu menggambarkan roh jahat yang harus ditenangkan dengan sesaji, atau roh baik yang dimohonkan pertolongannya. Dengan melihat patung tersebut, kita langsung mengetahui bahwa ia mencerminkan kepercayaan masyarakatnya. Sejak awal sejarah dunia, cita-cita dan pandangan filsafat masyarakat juga tercermin dalam syair, pantun, dan lagu yang berbeda bentuknya dari bahasa percakapan sehari-hari. Demikian pula dengan tari-tarian yang digemari masyarakat Indonesia purba di seluruh kepulauan, termasuk di Kamboja, Siam, dan Burma. Semua itu merupakan bayangan dari kehidupan masyarakat pada masa itu. Di era modern, ketika masyarakat hidup dalam dunia kapitalisme, perdagangan, dan periklanan, lahirlah pula bentuk seni yang sesuai dengan kebutuhan zaman tersebut. Iklan di papan reklame atau dinding kota menggambarkan sepatu, barang elektronik, atau obat-obatan dengan tujuan menarik pembeli. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa seni tidak hanya berkaitan dengan masyarakat, tetapi juga dengan mata pencaharian dan sistem ekonomi. Ungkapan seni untuk seni sulit terwujud sepenuhnya dalam masyarakat yang penuh persaingan ekonomi. Barangkali pada masa depan, ketika kebutuhan hidup menjadi tanggung jawab bersama, seni dapat berkembang sepenuhnya sebagai ungkapan murni bakat dan jiwa seniman. Saat itu mungkin tercapai perpaduan antara kehidupan dan seni. Kehidupan untuk seni dan seni untuk kehidupan. Pada masyarakat sederhana, hubungan antara seni dan kehidupan sehari-hari lebih tampak jelas. Sumber seni dapat ditelusuri dari pekerjaan harian masyarakat. Gerakan menanam, menuai, atau menumbuk padi melahirkan irama dan ritme yang kemudian tercermin dalam tari dan nyanyian. Ritme kerja berpindah menjadi ritme seni. Tidak sulit menemukan hubungan antara pertanian dengan pantun, lagu, dan tari, terutama di Jawa dan Bali. Wayang juga merupakan contoh penting. Banyak kajian menyebut bahwa wayang bukan berasal dari Hindu, melainkan merupakan warisan asli Indonesia yang kemudian dipengaruhi cerita Hindu dan Arab.
Wayang berkaitan dengan tradisi pertanian dan kepercayaan animisme, yaitu pemujaan arwah leluhur dan permohonan petunjuk spiritual. Wayang dalam arti bayangan memang tepat disebut sebagai bayangan masyarakat nenek moyang Indonesia. Bayangan boneka di layar sekaligus menjadi bayangan kehidupan sosial masyarakatnya. Tugas seniman Indonesia masa kini adalah mempelajari hubungan antara wayang dan masyarakat secara mendalam. Beberapa pertanyaan penting yang perlu dikaji antara lain. Sejauh mana wayang asli sebelum pengaruh Hindu mencerminkan masyarakat Indonesia pra-Hindu? Apakah cerita wayang dapat menjelaskan mengapa bangsa Indonesia pada masa pra-Hindu dikenal lebih praktis, berani, dan terbuka terhadap pembaruan dibandingkan setelah bercampur dengan pengaruh asing? Bagaimana perubahan teknik dan ekonomi menyebabkan dinamisme dan animisme terdesak oleh Hinduisme, Buddhisme, dan Islam? Mengapa tokoh-tokoh satria dalam cerita asli kemudian tergeser atau diparodikan dalam versi yang dipengaruhi budaya luar? Penelitian semacam ini harus dilakukan dengan semangat kemerdekaan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat Indonesia, bukan semata-mata sebagai kajian akademis tanpa arah perubahan sosial. Bahan kajian sebenarnya cukup banyak. Cerita wayang di Jawa dapat dibandingkan dengan dongeng dan tradisi masyarakat Batak, Dayak, atau Toraja yang relatif lebih sedikit dipengaruhi Hindu dan Arab. Masyarakat-masyarakat tersebut kemungkinan masih mencerminkan keadaan Indonesia pra-Hindu. Sebagai contoh, masyarakat Dayak memiliki pengetahuan tentang pengolahan besi sebelum datangnya pengaruh Eropa modern. Tradisi mengayau, mengambil kepala musuh, tidak dapat dipahami hanya dari sudut moral agama, tetapi harus dilihat dalam konteks sosial, ekonomi, dan kepercayaan mereka bahwa kepala adalah pusat kekuatan hidup. Pengaruh Hindu pada masa lampau membawa sistem kasta yang ketat. Kasta Brahmana dan Ksatria menempati posisi tertinggi, sedangkan penduduk asli ditempatkan pada kasta rendah. Agama, bahasa, dan kebudayaan menjadi alat penguatan kekuasaan. Cerita-cerita Hindu melalui wayang secara halus membuat masyarakat menerima struktur sosial tersebut, seolah-olah sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Akibatnya, sikap praktis dan keberanian yang dahulu menonjol menjadi melemah. Harapan akan pertolongan dari luar menggantikan semangat untuk berjuang sendiri. Padahal pada masa pra-Hindu, bangsa Indonesia dikenal sebagai perantau yang berani menjelajahi lautan luas. Namun demikian, wayang tidak harus ditinggalkan sepenuhnya. Unsur-unsur yang baik dapat dipertahankan dan diperbarui. Dengan pembaruan yang tepat, serta dipadukan dengan media modern, wayang dapat menjadi sarana pendidikan nasional yang membangkitkan kesadaran rakyat. Gamelan, tari, dan lagu Jawa memiliki keindahan yang mendalam. Irama dan nadanya mampu membangkitkan perasaan halus dan khidmat. Tantangannya adalah bagaimana seni tersebut tidak hanya menghaluskan rasa, tetapi juga menguatkan semangat perjuangan. Dengan pembaruan yang tepat dan dukungan bakat serta waktu, seni Indonesia dapat menjadi kekuatan yang tidak hanya mencerminkan masyarakat, tetapi juga mendorong kemajuan dan perubahan sosial. Pasal 9. Perkenaan dan perlantunan antara benda dan benda dalam masyarakat. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan hubungan antara benda, kenyataan material, masyarakat, serta pikiran atau paham. Kini akan dibahas bagaimana masyarakat mengenal dan memahami paham tersebut. Yang dimaksud dengan perkenaan adalah hubungan satu arah, misalnya dari kiri ke kanan. Adapun perlantunan adalah hubungan timbal balik, yakni dari kiri ke kanan, dan kemudian kembali dari kanan ke kiri. Dalam bagian ini akan dijelaskan perkenaan dan perlantunan antara benda dengan benda, serta benda dalam masyarakat itu sendiri. Perlu diingat kembali beberapa hal yang termasuk sebagai benda atau kenyataan material yang menjadi dasar terbentuknya paham dalam masyarakat, yaitu 1. Sifat bumi dan iklim. 2. Bentuk pesawat, alat produksi, perkakas. 3. Keadaan ekonomi. 4. Kelas politik. Hubungan antara keadaan ekonomi dengan undang-undang dan politik telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, yang akan dibahas sekarang adalah hubungan antara tiga unsur pertama yang penting dalam masyarakat, yaitu 1. Sifat bumi dan iklim. 2. Bentuk pesawat, keadaan ekonomi. Sifat bumi dan iklim terhadap bentuk pesawat. Filsuf idealis seperti Hegel juga memperhatikan hubungan antara sifat bumi, iklim, dan masyarakat. Namun, materialisme Marx menjelaskan persoalan ini dengan lebih tegas. Marx menyatakan bahwa sifat bumi dan iklim tertentu bukan hanya menjadi syarat adanya makanan, tetapi juga menjadi syarat adanya alat, pesawat, untuk menghasilkan makanan tersebut.
Artinya, makanan dan alat produksi sangat berkaitan dengan keadaan tanah dan iklim suatu wilayah. Jika suatu daerah tidak memiliki kandungan besi atau tembaga, maka penduduknya tidak dapat membuat perkakas dari logam tersebut. Akibatnya, mereka tidak dapat menggunakan alat besi atau tembaga untuk berburu, membajak, membangun rumah, atau membuat pakaian. Perkakas yang digunakan tentu tidak akan lebih maju dari batu dan kayu. Bangsa Indonesia asli pada masa Prahindu sebenarnya telah mengenal pengolahan tembaga dan besi sebelum merantau dari Asia Tengah ke Nusantara. Namun, apabila wilayah yang mereka tempati tidak memiliki tambang logam, maka pengetahuan itu dapat hilang dalam 1 atau 2 generasi. Contoh lain dapat dilihat pada penduduk asli Meksiko, Indian. Mereka tidak kalah berani dibandingkan pasukan Spanyol di bawah pimpinan Cortés. Namun, mereka kalah dalam peperangan antara lain karena tidak memiliki kuda. Kuda merupakan sarana penting dalam pertanian, transportasi, dan peperangan. Dalam konteks tertentu, peran kuda di Meksiko dapat dibandingkan dengan kerbau di Minangkabau dan Indonesia pada umumnya. Di daerah yang terlalu dingin, seperti Kutub Utara atau Kutub Selatan, penduduk tidak dapat mencapai tingkat pertanian yang maju. Mata pencaharian mereka terbatas pada berburu, menangkap ikan, atau memelihara hewan, seperti yang dilakukan bangsa Eskimo. Jika wilayah tersebut juga tidak memiliki logam, maka alat yang digunakan pun sangat sederhana. Sebaliknya, di daerah yang terlalu panas dan makanan mudah diperoleh, seperti sebagian wilayah Indonesia, penduduk tidak terdorong untuk mengembangkan perkakas logam secara mendesak. Dengan tangan kosong atau alat sederhana seperti tombak batu dan sumpit, mereka sudah dapat menangkap ikan, burung, atau memetik buah-buahan. Apabila penduduk Indonesia yang datang dari Asia Tengah tidak membawa pengetahuan membuat perkakas dari logam, besar kemungkinan mereka tidak akan mengembangkan alat yang lebih maju daripada yang digunakan oleh masyarakat pedalaman seperti di Irian, Ulu Pahang, atau Luzon. Namun, bukan hanya kesuburan tanah yang menentukan kemajuan masyarakat. Pada masa lampau, peradaban besar justru berkembang di wilayah beriklim sedang, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, seperti di sekitar Sungai Kuning, Sungai Indus, India, Sungai Nil, Mesir, serta Sungai Eufrat dan Tigris, Mesopotamia. Di wilayah-wilayah tersebut tersedia sumber makanan yang beragam serta kandungan logam seperti tembaga dan besi. Di sanalah kemajuan dalam bidang alat produksi, kebudayaan, dan pertahanan berkembang dari tahap ke tahap. Kemajuan dunia modern pada akhirnya berdiri di atas fondasi awal yang terbentuk di wilayah-wilayah tersebut. Bangsa Indonesia asli yang merantau ke Kepulauan Nusantara membawa pengetahuan yang cukup maju tentang pertukangan, pertanian, pelayaran, dan ilmu perbintangan. Pengetahuan itu tidak hilang karena dapat diterapkan di wilayah yang subur, kaya sungai, dan mudah dihubungkan melalui jalur laut. Hubungan antar pulau lebih mudah dilakukan melalui laut apabila telah ada perahu, dibandingkan terhalang oleh pegunungan tinggi atau hutan lebat di daratan. Lambat laun, bangsa Indonesia yang semula hidup sebagai pengembara daratan, nomaden, berkembang menjadi bangsa pelaut. Pelayaran yang awalnya mungkin hanya dari satu pantai ke pantai lain atau dari muara ke hulu sungai, berkembang menjadi pelayaran antar pulau. Akhirnya tumbuh keberanian, kebiasaan, serta kemampuan untuk menyeberangi samudera luas. Sifat bumi dan iklim Indonesia membentuk alat terpenting bagi kehidupan bangsa Indonesia asli, yaitu perahu bercadik. Perahu bercadik tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga stabil dan sulit tenggelam, meskipun menghadapi lautan luas dan gelombang besar. Pesawat membentuk keadaan ekonomi, perkakas dan perkembangannya. Sejarah perkakas atau alat produksi manusia selama lebih dari 500.000 tahun bukanlah perkara yang dapat dijelaskan dalam 1 atau 2 buku saja. Seorang ahli teknologi harus menulis beberapa buku untuk menguraikan perkembangan alat-alat yang dipakai manusia, dari perkakas batu, kemudian tembaga, hingga besi. Perubahan dari batu ke tembaga memerlukan waktu ribuan tahun dan melalui berbagai tahap. Dari tembaga ke besi pun demikian. Perkakas besi kemudian mengalami banyak perubahan, hingga pada zaman modern berkembang menjadi mesin besar dan kompleks, bahkan mesin raksasa. Untuk menjelaskan teori bahwa pesawat alat produksi membentuk ekonomi, kita dapat melihat perubahan besar yang melompat dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. Zaman pertengahan di Eropa. Kita kembali ke zaman pertengahan di Eropa. Pada masa itu terdapat guild, yaitu persekutuan atau kongsi para tukang.
Misalnya, kongsi tukang besi. Kongsi ini memiliki banyak aturan tertulis yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Aturan tersebut masih dapat dipelajari hingga kini karena terdokumentasi dengan baik. Berbeda dengan sejarah di Indonesia yang banyak kekurangan sumber tertulis yang sahih. Kemungkinan besar, di beberapa wilayah Indonesia, seperti Minangkabau Aceh, Palembang, serta Jawa pada masa Pajajaran dan Majapahit, golongan pandai besi memiliki kedudukan sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Sejarah menyebutkan bahwa kaum empu pandai besi dari Pajajaran diterima dan dilindungi oleh Majapahit. Namun, kita tidak memiliki catatan lengkap mengenai aturan organisasi mereka, tata kerja, sistem upah hasil produksi, maupun hubungan antara pemimpin dan anggota, atau antara satu kelompok tukang dengan kelompok lain dan pemerintah. Perkakas zaman pertengahan dan zaman modern. Pada zaman pertengahan di Eropa, perkakas yang digunakan tukang besi tidak jauh berbeda dengan yang dipakai pandai besi di Indonesia pada masa itu. Perbedaannya mungkin hanya pada bentuk atau jenisnya. Semua alat masih dapat diangkat dengan tangan. Besi dipanaskan dengan arang atau kayu, lalu ditempa menggunakan martil yang diangkat dengan tangan. Pompa angin bellows digerakkan secara manual. Bandingkan dengan zaman modern. Bengkel kecil berubah menjadi pabrik besar dari beton yang dipenuhi mesin raksasa. Dengan metode seperti Bessemer, udara ditiupkan dengan tekanan tinggi untuk melebur besi. Besi juga dapat dilebur menggunakan tenaga listrik dari pembangkit besar. Martil tangan yang dahulu beratnya 1 atau 2 kilogram, kini digantikan oleh steam hammer, martil uap, yang beratnya dapat mencapai 125 kilogram. Perubahan alat produksi inilah yang mengubah struktur ekonomi secara mendasar. Perkara hak milik. Pada masa Gilde, tukang memiliki sendiri alat-alat kerjanya, martil, bahan, dan arang. Namun, dalam sistem pabrik modern, alat produksi bukan lagi milik individu. Pabrik baja atau mesin membutuhkan modal berjuta-juta rupiah untuk bangunan, bahan baku, tenaga penggerak, uap atau listrik, serta upah buruh dan tenaga ahli. Modal sebesar itu tidak lagi berasal dari 1 atau 2 orang, melainkan dari kelompok pemilik modal, kaum kapitalis. Para pemegang saham atau pemilik obligasi tidak dapat menunjuk satu bagian tertentu dan berkata, "Ini milik saya." Semua alat produksi dimiliki secara kolektif oleh para pemodal. Namun, ada satu golongan besar yang tidak memiliki apapun, kaum buruh atau proletar. Agar seorang petani atau tukang pada zaman pertengahan menjadi buruh modern, ia harus dimerdekakan dalam 2 hal. Satu, lepas dari kongsinya. 2, lepas dari alat produksinya. Kehilangan kepemilikan alat kerja. Inilah hasil dari revolusi borjuis. Buruh menjadi merdeka untuk menjual tenaga kerjanya di pasar bebas, tetapi tanpa memiliki alat produksi. Perkara kemerdekaan dan kepandaian pada zaman pertengahan, tukang besi adalah orang merdeka dan dihargai dalam masyarakat. Di Majapahit, meskipun termasuk kasta Waisya, kaum pandai tetap memiliki kedudukan baik. Seorang empu pembuat keris yang kuat dan tajam dapat disamakan dengan insinyur pembuat pesawat terbang atau kapal selam pada zaman modern. Keris pada masa itu merupakan senjata utama, sebagaimana pesawat tempur pada masa kini. Tukang besi zaman dahulu memiliki inisiatif, kreativitas, dan kebebasan dalam berkarya. Rahasia teknik peleburan dan pembentukan senjata tersimpan dalam pengetahuan pribadinya. Sebaliknya, buruh pabrik modern tidak memiliki kebebasan semacam itu. Pemilik modal melalui insinyur dan manajer menentukan bentuk mesin dan hasil produksi. Buruh hanya menjadi bagian dari sistem mesin. Keahlian pada masa lalu berubah menjadi sekadar ketangkasan, dexterity dalam mengawasi mesin. Buruh hanya memastikan mesin tidak berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat, dan menjaga agar dirinya sendiri tidak celaka oleh mesin tersebut. Kemerdekaan tukang dahulu berubah menjadi ketergantungan pada mesin di zaman modern. Pembagian kerja telah ada sejak awal sejarah manusia, misalnya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berburu atau menangkap ikan, sementara perempuan mengurus rumah, memasak, menenun, dan menjaga anak. Kemudian muncul pembagian kerja besar antara pertanian dan kerajinan. Pertanian berkembang di desa, sedangkan kerajinan berkembang di kota. Pada tingkat masyarakat yang lebih tinggi, pembagian kerja semakin rinci. Seseorang yang hanya membuat sepatu misalnya, akan memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang bahan, model, pasar, dan pelanggan dibandingkan orang yang mengerjakan banyak jenis pekerjaan sekaligus. Pada zaman manufaktur antara era Gilde dan industri mesin, pembagian kerja sudah sangat maju.
Sebuah arloji terdiri atas ribuan bagian, dan setiap pekerja hanya mengerjakan satu bagian saja. Di zaman modern, pembagian kerja lebih kompleks lagi. Pembuatan pesawat terbang melibatkan ribuan bagian yang diproduksi secara khusus di berbagai pabrik. Inilah dasar produksi massal, mass production. Syarat pembagian kerja. Pembagian kerja bergantung pada 1. Jumlah penduduk. 2. Standar hidup masyarakat. 3. Kemajuan alat produksi. Jika penduduk sedikit dan kebutuhan rendah, produksi massal tidak mungkin berkembang. Sebuah pabrik sepatu besar tidak akan bertahan jika hanya mengandalkan pelanggan dari satu desa kecil. Selain itu, kemajuan alat produksi sangat menentukan. Contoh industri berat. Bayangkan seorang insinyur Indonesia yang ingin membangun industri pesawat terbang dengan sistem produksi massal. Ia memiliki modal, dukungan politik, dan pasar. Namun, ia menghadapi dua kekurangan utama. Satu, tidak adanya mesin untuk membuat mesin pesawat, aero engine. Dua, kurangnya tenaga kerja terlatih dan berpengalaman. Mesin untuk membuat mesin, industri berat, jauh lebih penting daripada produk akhirnya. Tanpa industri berat, negara tidak dapat mandiri dalam teknologi tinggi. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya dan telah merdeka secara politik, tanpa kemajuan dalam pesawat, alat produksi, dan industri berat, kemajuan ekonomi akan tertinggal. Kemajuan alat produksi, pembagian kerja, dan tingkat keahlian tenaga kerja saling berkaitan erat dan bersama-sama membentuk keadaan ekonomi suatu bangsa. Dengan demikian, jelaslah bahwa pesawat, alat produksi, bukan sekadar alat teknis, melainkan kekuatan utama yang membentuk struktur ekonomi dan kedudukan suatu bangsa dalam pergaulan dunia. Perkara sosial dan pergaulan. Kita dapat dengan mudah membayangkan hubungan sosial antara pekerja dan pemimpinnya pada masa ketika alat produksi masih digerakkan dengan tangan. Bayangkan sebuah gilde, persekutuan tukang tempat para pekerja dan pemimpin bekerja bersama di satu lokasi. Mereka bercakap-cakap dalam suasana yang setara, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Perbedaan di antara mereka bukan karena keturunan bangsawan atau kekuasaan uang, melainkan karena pengetahuan, pengalaman, dan kewibawaan batin sang pemimpin. Pemimpin bukanlah orang yang turun dari langit seperti raja, melainkan dipilih dari kalangan pekerja sendiri untuk mengawasi kepentingan bersama berdasarkan aturan statuta yang telah disepakati. Memang, sekitar abad ke-15 di Eropa, pertentangan antara pekerja dan pemimpin yang semakin kaya makin tajam, terutama di Jerman dan Inggris antara master dan journeyman. Namun, di Inggris, pertentangan itu berakhir dengan sistem pengawasan, supervision dan control oleh para master, dan perkembangan alat produksi yang kemudian mengarah pada sistem mesin dan pabrik. Pada masa berikutnya, peraturan gilde digantikan oleh trade union, serikat pekerja, di satu pihak, dan perkumpulan majikan di pihak lain. Hubungan antara pekerja dan pemimpin pada masa gilde, abad ke-12 dan ke-15, bersifat paternalistik, seperti hubungan ayah dan anak, mirip dengan tradisi masyarakat Tiongkok yang dipengaruhi ajaran Konfusius. Sisa tradisi gilde di Tiongkok Selatan dikenal dengan nama Tong, yang masih dapat dijumpai di kota-kota Tiongkok maupun Indonesia. Awalnya, Tong merupakan perkumpulan tolong-menolong antar pekerja. Dalam suasana politik yang keras, sebagian Tong berkembang menjadi organisasi politik. Sun Yat-sen bersama partainya, Kuomintang banyak memperoleh dukungan dari organisasi semacam ini dalam perjuangan menggulingkan dinasti Manchu. Dalam perkumpulan semacam itu, hubungan pemimpin dan anggota masih menyerupai hubungan keluarga. Makan dan minum bersama, dengan perbedaan hanya pada usia, pengalaman, dan keberanian. Demikian pula di Minangkabau atau di Tanah Jawa pada masa lalu. Hubungan antara pekerja dan ketuanya menyerupai hubungan ayah dan anak atau kakak dan adik. Namun, bagaimana hubungan itu pada zaman modern ketika martil seberat 125.000 kg digunakan dan pipa minyak di Palembang membentang hingga 300 km? Kapitalisme modern dan organisasi raksasa. Kapitalisme modern tidak lagi berbentuk kongsi kecil, melainkan berkembang menjadi sindikat, lalu menjadi trust, bahkan combined trust, yaitu gabungan beberapa trust dalam dan luar negeri. Contohnya dapat dilihat pada industri minyak. Minyak adalah jiwa mesin dalam dunia teknik, sumber keuntungan besar dalam perdagangan, dan sekaligus faktor penting dalam politik nasional maupun internasional. Perusahaan minyak besar Belanda, Royal Dutch Shell, didirikan pada tahun 1890 sebagai Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij.
Pada tahun 1912, perusahaan ini bergabung dengan Shell Transport and Trading Company dari Inggris. Gabungan ini mengawasi lebih dari 100 anak perusahaan dan menjadi contoh sistem holding company. Salah satu cabangnya yang terkenal di Indonesia adalah BPM, Bata Afshe Petroleum Achapi. Mesin dan peralatan untuk menggali, memurnikan, dan mengangkut minyak tidak lagi dibuat secara manual, seperti pada masa Majapahit atau Minangkabau. Prosesnya melibatkan rantai produksi internasional, dari tambang biji besi ke besi kasar, ke baja, hingga menjadi mesin. Bahan mentah bisa berasal dari Kuba, baja diolah di Amerika, dan mesin dirakit di Amerika atau Inggris. Industri minyak bersifat internasional, demikian pula modalnya, yang berasal dari berbagai bank di berbagai negara. Dalam sistem seperti ini, buruh tidak lagi dapat duduk dan makan bersama pemimpin tertinggi perusahaan. Jarak sosial antara pemilik modal dan buruh sangat jauh. Hubungan biasanya melalui perantara manajer atau mandor. Perlantunan hubungan timbal balik. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa sifat bumi dan iklim memengaruhi alat produksi. Alat produksi memengaruhi keadaan ekonomi. Kini kita melihat gerakan sebaliknya. Keadaan ekonomi memengaruhi alat produksi. Alat produksi memengaruhi sifat bumi dan iklim. Dalam sistem kapitalisme terdapat dua ciri utama. Satu, produksi yang tidak terencana, anarki produksi. Dua, persaingan, competition. Pada masa sebelum monopoli, setiap pengusaha menentukan sendiri jumlah dan harga produksi tanpa koordinasi. Dalam sistem monopoli modern, produksi lebih terencana di dalam satu kelompok. Tetapi persaingan tetap terjadi antar monopoli. Persaingan ini mendorong perkembangan teknologi. Seperti dalam teori Charles Darwin tentang struggle for existence, persaingan dalam ekonomi mendorong lahirnya mesin dan teknik yang lebih unggul. Perusahaan besar seperti Standard Oil dan Royal Dutch Shell saling bersaing dalam teknologi dan efisiensi. Dalam persaingan ini, teknologi adalah kuku dan taring yang menentukan kemenangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Karl Marx, semakin tinggi komposisi modal pada mesin, dibandingkan tenaga kerja, semakin besar potensi keuntungan. Perang dan perkembangan pesawat. Perang merupakan bentuk terakhir dari persaingan ekonomi, perebutan pasar, bahan mentah, dan wilayah investasi. Dalam perang, perkembangan teknologi militer dipercepat, pesawat tempur yang lebih cepat, tank yang lebih kuat, kapal selam yang lebih tangguh. Persaingan ekonomi mendorong penciptaan alat penghancur yang lebih canggih. Pesawat membentuk bumi dan iklim. Akhirnya, alat produksi modern bahkan mampu mengubah sifat bumi dan iklim. Belanda berhasil mengubah laut menjadi daratan melalui reklamasi. Rawa-rawa di Sumatera Timur yang dahulu penuh nyamuk kini menjadi lahan subur. Terowongan dan bendungan mengubah struktur geografis suatu wilayah. Secara teori dan teknik, manusia bahkan dapat memengaruhi iklim, mengairi daerah kering, atau mengendalikan air. Dengan demikian, sifat bumi dan iklim tidak lagi sepenuhnya tetap dan tak dapat diubah. Ia berada dalam jangkauan perkembangan alat produksi. Hanya waktu tempo yang menjadi batas kesabaran manusia. Ikhtisar untuk membulatkan pemahaman mengenai hubungan timbal balik dan pengaruh perkenaan antara unsur-unsur dasar masyarakat dengan tata jiwa serta cita-cita masyarakat itu sendiri, berikut ini disajikan ikhtisar penjelasannya. Bagian 1, perlantunan besar antara masyarakat dan paham. Pada mulanya, suatu masyarakat menjadi syarat condition lahirnya suatu paham. Namun, pada tingkat tertentu, paham tersebut berbalik menjadi syarat lahirnya masyarakat baru. Secara khusus dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya, suatu masyarakat yang tumbuh di wilayah dengan kondisi bumi dan iklim tertentu akan melahirkan jenis alat produksi tertentu, sistem ekonomi tertentu, serta kelas yang berkuasa dalam bidang politik dan negara. Masyarakat seperti ini kemudian menjadi dasar terbentuknya tata jiwa, pandangan hidup, cita-cita, dan impian masyarakat tersebut. Pada suatu tahap perkembangan, tata jiwa, pandangan hidup, cita-cita, dan impian itu berbalik memengaruhi serta melahirkan kelas politik baru, sistem ekonomi baru, alat produksi baru, bahkan kondisi bumi dan iklim yang baru pula. Contoh pertama, masyarakat feodal di Prancis sebelum tahun 1899 menjadi dasar lahirnya paham revolusioner. Paham tersebut pada tahun 1926 berkembang dan melahirkan masyarakat bourgeois, kapitalisme, melalui peristiwa Revolusi Prancis. Contoh kedua, masyarakat semi-kapitalis di Rusia sebelum tahun 1917 menjadi dasar lahirnya paham komunis.
Paham ini kemudian memperoleh cukup banyak pengikut dan akhirnya melahirkan masyarakat Soviet Rusia melalui Revolusi Rusia. Bagian 2. Perlantunan kecil. Sifat bumi dan iklim yang melahirkan alat produksi, selanjutnya melahirkan keadaan ekonomi, yaitu hubungan manusia dalam proses produksi. Pada tahap ini, melalui perantara kelas yang berkuasa, arah pengaruh tersebut dapat berbalik. Keadaan ekonomi kemudian melahirkan alat produksi baru, bahkan memengaruhi perubahan sifat bumi dan iklim. Contoh, sistem kapitalisme menimbulkan persaingan antar kapitalis serta pertentangan antara kapitalis dan buruh. Persaingan dan pertentangan tersebut mendorong terciptanya alat produksi yang lebih efisien. Perkembangan alat produksi yang semakin maju ini bahkan telah mencapai tingkat di mana ia mampu mengubah kondisi bumi itu sendiri. Sebenarnya, ikhtisar ini telah termasuk dalam bagian 1, tetapi dituliskan kembali untuk memperluas pemahaman tentang unsur material dalam masyarakat. Bagian 3. Perkena arah. Sifat bumi dan iklim menjadi dasar lahirnya alat produksi. Alat produksi menjadi dasar terbentuknya hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi menjadi dasar munculnya kelas yang berkuasa. Hubungan ekonomi serta undang-undang dan politik yang dijalankan oleh kelas yang berkuasa kemudian membentuk tata jiwa berbagai kelas dalam masyarakat. Pada akhirnya, tata jiwa tersebut melahirkan pandangan hidup, cara berpikir, cita-cita, dan impian dunia dari masing-masing kelas dalam masyarakat. Dengan demikian, terlihat adanya hubungan yang saling memengaruhi antara kondisi material masyarakat dan perkembangan pemikiran manusia, baik dalam bentuk hubungan timbal balik, perlantunan, maupun hubungan satu arah, perkenaan. Salam cerdas dan revolusioner untuk sahabat TKC Family dimanapun berada. Apakah Anda sudah mendengarkan bab 5 mulai dari awal sampai akhir? Sebelum kita tutup, izinkan saya mencoba merangkum agar sahabat TKC Family lebih paham. Dialektika adalah sebuah cara berpikir yang tidak hanya menjawab ya atau tidak, tetapi melihat kenyataan sebagai sesuatu yang bergerak, berubah, dan saling memengaruhi. Pada pembahasan sebelumnya, kita mengenal logika sebagai ilmu berpikir yang tegas. Sesuatu itu benar atau salah, ya atau tidak. Namun kehidupan nyata tidak sesederhana itu. Masyarakat tidak diam, ekonomi tidak statis. Manusia tidak hidup dalam ruang hampa. Disinilah dialektika hadir, melihat kenyataan sebagai proses, sebagai gerak, sebagai pertentangan yang melahirkan perubahan. Sahabat TKC Family, setiap masyarakat lahir dalam kondisi bumi dan iklim tertentu. Dari situlah muncul alat produksi. Dari alat produksi lahir sistem ekonomi. Dari sistem ekonomi muncul kelas yang berkuasa. Dari seluruh susunan itu lahirlah tata jiwa, cara berpikir, cita-cita, serta impian masyarakat tersebut. Namun dialektika tidak berhenti di situ. Pada suatu titik, paham yang lahir dari masyarakat itu justru berbalik mengubah masyarakatnya sendiri. Masyarakat lama melahirkan paham baru. Paham baru melahirkan masyarakat baru. Itulah yang disebut perlantunan besar antara masyarakat dan paham. Sekarang kita masuk pada perlantunan kecil. Sifat bumi dan iklim melahirkan alat produksi. Alat produksi melahirkan hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi melahirkan kelas yang berkuasa. Namun perkembangan tidak berhenti. Dalam sistem kapitalisme, persaingan antar pemilik modal dan pertentangan antara kapitalis dan buruh mendorong lahirnya alat produksi yang semakin efisien. Teknologi berkembang, mesin membesar, produksi meningkat. Pada tahap tertentu, alat produksi modern bahkan mampu mengubah bumi itu sendiri, mengeringkan rawa, membangun bendungan, dan merekayasa lingkungan. Artinya, yang tadinya dipengaruhi oleh bumi, kini justru mampu memengaruhi bumi. Inilah gerak dialektika dalam kehidupan nyata. Dalam hubungan satu arah, prosesnya dapat kita lihat sebagai berikut. Bumi dan iklim melahirkan alat produksi. Alat produksi melahirkan hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi melahirkan kelas berkuasa. Kelas berkuasa membentuk hukum dan politik. Hukum dan politik membentuk tata jiwa masyarakat. Tata jiwa melahirkan pandangan hidup dan cita-cita. Artinya, cara berpikir manusia bukan muncul begitu saja. Ia tumbuh dari kondisi nyata kehidupan material. Namun ketika kesadaran itu matang, ia dapat menjadi kekuatan yang mengubah sejarah. Sahabat TKC Family, apa pelajaran bagi kita? Bahwa perubahan sosial tidak terjadi secara kebetulan. Bahwa ide-ide besar lahir dari kondisi nyata. Bahwa kesadaran kolektif dapat menjadi tenaga penggerak sejarah. Kita hidup di zaman teknologi tinggi, mesin raksasa, dan ekonomi global. Tetapi hukum dialektika tetap bekerja. Ada pertentangan, ada perubahan, ada gerak maju.
dan tugas kita adalah memahami gerak itu dengan akal yang jernih dan jiwa yang merdeka. Sebelum ditutup, demikian pembahasan kita hari ini tentang dialektika, gerak masyarakat dan paham. Teruslah membaca, teruslah berpikir. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang sadar akan hukum gerak sejarahnya sendiri. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di bab 6, Logika.